Ayo cepet, Pli, sini Pli. Kita ngobrol-ngobrol lagi, Pli. Assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrolin ini, naonnya? Kehidupan asramanya. Saya kan pernah di asrama. Si Kipli pernah di asrama, Pli? Enggak, Om. Asrama yang berbentuk asrama aja pernah? Enggak ada. Pesantren? Pesantren sekolah jam 7 pulang jam 4. Oh, jadi nggak di asrama. Si Fikri? Jangan pernah? Jangan pernah bisa menyimak kerja. Ya, baik. Pertanyaan. Nanya. Jam-jamnya nggak pernah kan di asramanya? Pernah? Oh, pernah kan? Coba. Ayo. Jadi atuh kan didinya tukang musik. Tes. Jadi asrama itu salah satu gini, Pli. Salah satu yang menakutkan juga buat beberapa orang tua sebenarnya. Kenapa begitu? Soalnya anak-anak yang datang ke sini kan beberapa orang tua banyak yang khawatir. Banyak yang khawatir kayak masalah dia tuh di luhur teh. Dia mau blocking. Banyak yang kayak apa ya? Khawatir lah masalah gimana anaknya jauh dari orang tua, terus juga masalah dihanap lah, gimana si Fikri dihanap. Lu kan sopan tuh, harus diajarkan sama rata. Nah, gitu karek balik. Goblok enggak cocok. Saya tuh diajarkan buat sama rata. Jadi sama atlet juga tong merenya hotel lamun atlet. Kalau atlet kecil, Pli saya kasih tau, Pli. Kalau atlet anak kecil tuh kita jangan terlalu begini. Saya pernah belajar itu, jadi harus sama rata. Jadi kudu dihandap oge. Asrama, balik lagi asramanya. Tahun ini can pernahnya? Belum pernahnya. Jadinya belum pernahnya. Pli, masa kamu nggak pernah, Pli? Kamu pernah latihan di mana? Pernah nyebrang dari Kolaka? Baru dulu. Baru ini? Oh. Ya udah kan kamu kan pernah di asrama. Kan Asrama kan? Asrama. Nah, ya. Jadi asrama ini salah satu hal yang sebagian orang tua ini menakutkan. Khawatir, siun, hariwang. Wah, nggak enak. Ya itulah ngelepas anak kan. Jadi saya nanyalah ke jam-jam, bahasa jam-jam di asrama kumaha. Dalamun saya mau pasti loba. Nah, sok asrama, bahasa jam-jam di asrama. Kamu nanti ada nanya ya di jam-jam asrama. Gimana? Sok asrama, waktu di asrama. Itu di asrama apa ya? Yang jelas menjauh dari orang tua lah. Ya. Ya walaupun sama-sama kopi, walaupun sama-sama di Bandung lah, asrama di Bandung. Jadi ke distract, sorry. Memang asrama apa ya? Mengerikan buat yang tidak kuat mental. Saya juga nggak kuat mental, makanya kabur. Keluar lah, bukan kabur. Gara-gara nah itu buat yang apa ya? Dikasih tahu lah yang belum masuk asrama, atlet-atlet yang belum masuk asrama. Di asrama itu di klub-klub lain mungkin kalau di klub saya dulu senioritasnya besar. Senioritasnya itu sangat pokoknya mah kalau boleh mah pengen mukul, cuman kan nggak boleh. Jadi yang junior yang salah lah kalau gitu. Jadi dulu tuh nggak bisa ceritain, nggak enak lah. Nggak enak kan, kita mau ngasih kita kan mau ngasih pengetahuan, ya, pengalaman buat orang yang mungkin nanti mau masuk asrama tapi mikir-mikir. Nah, kita kasih tahu cara buat aman, terus juga yang jangan ini, jangan itu kan gitu, ya. Nanti ujung-ujungnya kan. Ya, dulu tuh ya babaturan dikasih. Untuk sasok dia. Jadi asrama tuh yang namanya junior dan belum berprestasi tuh pasti jadi sasaran bulian lah. Satu, dulu belum kuat mental tuh kayak anjir, gini banget senior, terus dibulinya emang bener-bener
Harusnya kalau sekarang tuh mikirnya kayak harusnya itu kritikan biar bisa apa ya, nge-push lah gitu harusnya. Kalau dulu kan kayak datunya emosi doang, pembuktiannya belum ada lah, masih itu belum terbuka. Kritik membangun ya. Padahal Kritik membangun. Iya. kritik. Kritik. Kamu aduh jadi mikir kudu naon. Sudah lah, tong beban. Tong jangan bikin ngelucu. Saya suka beban. Saya suka beban. Santai, relax. Saya suka beban jadi pengen ngelucu juga. Jadi pertama mungkin senior tuh yang dalam asrama ya. Pertama paling suka merintah lah, kayak tolong ambilin saya inilah, tolong beli ini nih. Tolong atau Ada yang pakai tolong, ada yang oi gitu doang, ada pasti. Kedua kalau kalah dibully pasti kayak bullynya pakai fisik atau omongan. Cuman dulu kan masih kecil lah mungkin nanya. Bulian tuh jadi kayak yes, jadi apa kalau bahasa Sundanya merod gitu, jadi merod lah. Ngeper. Cuman dulu tuh saya jadi junior yang ngeyel. Kadang-kadang kalau disuruh-suruh gitu kadang-kadang gak mau. Jadi agak kurang dideketin lah sama senior. Agak jadi junior yang ngeyel. Makanya nggak kuat, makin nggak kuat, cabut aja waktu itu. Gitu. hal yang menyenangkan di asrama? Wah itu Kamu nanya lah, masa saya yang nanya kamu? seru-seruan lah kalau di asrama dulu. Saya di klub Bandung ada. Klub di Bandung ada. Sebut jangan. Udahlah. Nggak penting. Ya siap. Saya ngerti. Kira tuh ke distract jadi. Menyenangkan pastilah ada, kayak latihan bangun bareng, ngejak tambahan ya, kecuali senior lah. Saya teman-teman yang dari bawah tuh kayak ayo gimana caranya kita latihan biar nyusul yang ngebalas lah omongan-omongan senior, omongan-omongan teman yang nggak enak tuh. Kita saling ngerangkul, ada senengnya. Terus kayak nggak punya duit nggak usah khawatir lah, ada teman-teman yang kayak gitu. Terus dulu tuh apa ya nongkrong, kadang-kadang libur jalan gitu. Itu sih ramenya asrama. Pertandingan. Terus Nanya nanya lah apalah, kayak ngebohong naon lah di asrama gitu, ngebohongin bolos latihan ya kayak gitu ya. Oh enggak sih ya, Bohong. itu bohong. Itu bohong. Terus tahun Adalah. hal yang paling Sedih. sedih Sedih kalau temen keluar lah. Nggak diajak. nggak diajak keluar, Iya. teman keluar di Degra maksudnya. Ya kalau degra, kalau nggak dia ngundurin diri tuh sedih lah, apalagi temen deket lah. Asik. Itu. Kayak teman saya kemana-mana bareng, kasur tuh banyak di asrama, tapi saya pengen kasur aja sama dia. Tahu-tahu nggak ada tuh. Shout buat Sandi Satria. Tuh. Tap. Kipli kamu oke. Kipli selama di asrama, Di sini. asrama sinilah, Oh, sama di sini. sama yang kayak tadi kan diceritain jam-jam tuh, yang ada yang mengerikan, senioritas, terus ada apa lagi tadi teh, bully, omongan ya yang kayak begitulah, suruh kamu paling suruh kan sama saya doang, bukan suruh minta tolong, Kan di senior, ada di sini. tugas. Paling senior. Ya pengalaman kamu lah selama kemarin jadi atlet. Kemarin jadi klip. Kayak ini jangan digini-gini tuh. Enggak. Ya. Oh. Menurut kamu lah kemarin. Ah gila. Ya. Biar detail. Kan dia tadi nerangin ya, ngejelasin. Sekarang mau nanya. So, Ya, itu dulu. eta tuh jeuna kadikeun tah. Mantap. Pas pertama-tama asrama kan sempat keluar. Nah, pertanyaannya gimana tuh? Cara support ke anak-anak yang baru Belajar. mau belajar asrama biar nggak ngedon. Sekarang eta Iya. langsung di awal. Iya. Caranya mah kuatin mental. Terus
ini mah dari pengalaman pribadi, saya tuh dulu nggak pernah lama di klub-klub karena satu nggak pernah bertahan, kedua gampang dulu tuh waktu kecil tuh gampang baperan lah, kayak di sini nggak enak cabut, di sini enak cabut. Kalau udah kesini jadi pertama harus kuat, kedua harus ngikutin kultur yang ada di klub itu. Jadi sebenarnya tuh dulu tuh saya pengennya klub itu yang gimana saya gitu. Ya, maksudnya teman-temannya tuh gak cocok-cocokan lah gitu. Jadi sarannya mah harus kuat mental, terus ikutin kultur yang ada di situ gitu. Bahasanya berarti SOP gitu ya. SOP-nya di asrama. Ya, ikutin lah. Asrama. Ikutin. Maksudnya bukan program latihan gitu, anak-anak kumaha gitu. Siap, paham. Jadi kalau yang tadi jam-jam bilang mah itu saya pernah kayak begitu. Saya kan pernah di asrama berapa asrama berarti ya? Tiga asrama. Satu di Bandung, tapi Bandung mah cuma lewat-lewat doang lah kalau di Bandung. Yang kedua di Tangerang. Tangerang itu di GT Radial dulu, Gajah Tunggal namanya. Nah di situ yang kata jam-jam itu bener, senior, tapi nggak semua senior, beberapa senior ada yang kayak nyuruh itu banyak. Di Bandung juga saya sampai disuruh-suruh. Waktu di Bandung mah saya bisa sebutin namanya di sini, kayak dulu siapa ya, ada namanya Christian, terus Arif, siapa lagi ya, Kocan dulu tuh. Sampai saya di hotel tuh suruh marahin ini suruh marahin di kamar atas tuh berisik. Saya suruh marahin orang, dia berani nggak marahin orang itu katanya. Saya bilang berani, saya marahin tuh satu kamar berisik. Dia bilang masuk ke kamarnya maksudnya saya suruh diem. Itu karena saya paling kecil dulu. Udah lah di Bandung ya cuman begitu, disuruh beli aqua apa, duit hilang malah kita diledekin, wah banyak lah. Waktu masih pertama tuh. Habis dari situ saya ke Tangerang. Nah disitulah saya banyak kena bully tuh, saya kena bully, pukul. Pernah saya, tapi bukan kalau senior itu mukul kayak mukul bercanda gitu, wah gitu, tapi sering kan lumayan nyeri. Nyeri Tapi bukan jadi musuh enggak gitu, cuman kita tuh ngerasa kok kenapa enggak yang sebelah sana yang dipukul, kenapa saya bercandanya gitu kan, ada. Terus juga ada orang di luar, maksudnya ini kan anak-anak bulu tangkis di luar juga ada. Sampai pas satu itu saya berontak lah, saya ngelawan lah, waktu itu saya ngelawan. Sampai nepikan kegalungan. Asli itu pertama kali saya berantem itu. Pertama kali, maksudnya di luar rumahnya berantem itu pertama kali itu saya. Saya cuma nanya, kenapa harus saya terus, kenapa nggak dia gitu. Kenapa nggak dia, kenapa lu berani sama gua doang gitu dulu. Karena saya kan diem orangnya dulu, saya tuh pendiam orangnya. Nah dari situlah udah saya mulai ngelawan, jadi udah mulai nggak mau lagi yang namanya dibully. Tapi tetap kalau sama senior kan kita nggak bisa ngelawan, apalagi seniornya senior yang memang prestasi, terus dia juga banyak ngajarin ke kita. Waktu di Gajah Tunggal, seniornya tuh banyak ngajarin ke saya, kayak ngingetin masalah apa namanya, latihan lah yang kayak begitulah ya. Terus juga apa ya, di Gajah Tunggal ya itulah kayak disuruh-suruh lah kalau misalnya junior. Lepas dari situ saya masuk ke Jaya Raya tuh, waktu itu Jaya Rayanya masih di Ragunan. Kata jam-jam tadi, karena saya kan udah tahu ya maksudnya asrama kayak gimana, saya ngikutin yang ada di situ lah. Karena saya dengarkan dulu suka ada yang bahasanya mah dipelonco, tapi jangan salah paham, pelonconya itu bukan yang dipukulin, digamparin, itu bukan. Kayak misalnya, angkat galon dari sana ke sana, terus push up, nah yang begitulah biasa kalau yang baru datang ada suka kayak begitu, bilangnya pelonco, tes mental dan lain-lain lah. Ospek lah gitulah, ospek. Waktu saya pertama kali datang saya datang bawa tas gitu, saya langsung ketemu sama seniornya yang di situ. Misi kamar gua sebelah mana? Kamar lu ujung katanya gitu, kata dia. Kamarnya ujung. Ya udah sekarang gua kan di sini, gua ikut yang aturan yang ada di sini. Gua harus apa? Oh nggak ada kata dia. Saya alhamdulillah nggak ada katanya. Ya udah akhirnya saya masuk aja.
tanpa ada pelonco-peloncoan tuh saya tuh aman Pli, aman. Pas saya udah masuk di dalam itu, kalau saya nggak ngerasa ada kayak apa ya, senioritas, karena memang umurnya sama saya. Senior dulu yang waktu saya datang itu Hendra sama almarhum Markis Kido yang laki-lakinya. Tapi pas saya datang dia masuk pelatnas, masuk, cuma nggak seniornya nggak jauh, senior cuma beda berapa tahun sama saya kan. Akhirnya dia masuk. Nah di situ yang sisanya tuh seumuran sama saya lah, kayak adiknya Chandra Wijaya, terus ada satu partnernya partnernya si Kace, namanya partnernya si Kace itu. Jadi seumuran semua, kayak si Davin itu, Rio itu mah junior lah, itu yang kayak begitu. Dan saya nggak dapet tuh yang kayak begitu, karena saya umurnya sama dengan yang paling tua di sana, gitu. Asrama tuh nggak semua asrama menyeramkan, nggak semua asrama itu kayak disebut menyeramkan kan senioritasnya, itu yang ditakutin kan senioritas. Nggak semuanya, beberapa klub aman lah, kayak contohnya Jaya Raya waktu saya ke sana tuh aman, nggak ada, karena saya datang memang posisinya udah kayak senior, posisinya senior umur, tapi kalau prestasi waktu itu belum. Yang saya dapat di Jaya Raya itu cuman hal-hal konyol doang, hal-hal konyol. Kalau dibully gitu saya nggak dapat, alhamdulillah, malah saya ngebully. Ada yang ditanyain Pli? Enggak dong. Dan pasti ngebully itu karena dulunya pernah dibulinya. Dulu enggak sih saya. Pas sebelumnya kan itu. Enggak, tapi saya kalau di saya waktu bukan ngebully lah, ngerjain anak-anak yang ada di Jaya Raya dulu, karena saya sebel gitu ke orangnya. Saya nggak suka sama orangnya Pli. Jadi orangnya tuh kan waktu di Jaya Raya itu jujur Pli, semua anak-anak itu handphone udah bagus dulu. Mereka handphone tuh udah yang bulat gitu tuh, kamera, terus yang di scroll gitu ke atas tuh yang Nokia berapa lah dulu, warna silver di scroll gitu, disorolokeun. Saya handphone masih 3310. Nokia 3310 dan itu udah nggak ada apa namanya pelindung ininya loh. Pelindung layarnya udah nggak ada saya dulu waktu di Jaya Raya, jadi nggak sedih gimana saya. Pakai sejuta umat itu aja. Untung aja yang ketikanya masih ada kan kadang-kadang copot. Iya, eta saya ku jarum kadang. Suku jarum. Jadi saya malah dulu yang suka ngerjain junior, tapi nggak begitu juga kalau saya. Kalau si Mas Roti ini nonton, dia saksi yang memang benar-benar bilang makasih sama saya waktu di Jaya Raya. Dia ada tukang roti jaga di pinggir, kayak misalnya ini nih, di situ jualan tuh. Jadi dia tuh suka diminta tolong sama yang anak-anak Jaya Raya. Anak-anak Jaya Raya ini kan dulu disebutnya anak apa ya, anak mami, anak papih gitulah. Karena di Ragunan ini kan bulu tangkis. Nah yang waktu zaman saya, waktu saya di sana itu, si anak-anak ini tuh suka nyuruh si Mas Roti beli makan. Sehari saya liatin, 2 hari saya liatin, kok anak-anak tuh gini amat, nggak mikir gitu loh maksudnya. Dia kan lagi jualan, bener nggak, lagi jualan roti. Kalau misalnya dia pergi beli makan buat si anak ini, terus rotinya ada yang mau beli, dia nggak dapet duit dong. Mending kalau yang belinya nggak jadi, kalau misalnya dicolong itu rotinya semua. Kan saya mikirnya ke situ. Pas besoknya saya bilang, Mas, kalau anak-anak nyuruh beli makan, kasih tahu saya. Oh iya Jai katanya, masih Jai manggilnya dulu. Datang, pas saya lagi kebenaran lagi nongkrong. Mas kemana? Disuruh beli makan. Sama siapa? Sama si ini katanya, sebutin. Balikin lagi duitnya, suruh sini, saya bilang anaknya. Saya panggil Pli si anaknya, saya bilang beli sendiri. Sama saya gituin, beli sendiri. Kalau rotinya si Mas hilang mau ganti apa? Saya bilang enggak Jai katanya, udah beli sendiri. Saya bilang kalau nggak mau ganti, kecuali kalau mau ganti tuh sama gerobak-gerobaknya. Saya bilang baru. Akhirnya beli, aman lah di situ si Mas Roti. Jai makasih ya katanya, makasih ya, santai aja Mas. Tapi saya besoknya bisa ngutang sama dia.
karena saya kan ngerantau. Asli nak. Sinetron. Bukan sinetron. Memang saya awalnya kasihan, tapi si Mas Rotinya nawarin. Jaim, udah sarapan belum? Belum Mas. Ini ada roti nih. Wah, saya belum dikirim duit Mas. Nggak apa-apa, santai aja. Kasih. Oh, tiap pagi beli roti gitu. Sama si Mas Roti tuh. Ntar kalau bisa saya telepon nih. Aduh, nggak ada sih nomornya. Jadi saya waktu di Jeraya nggak dapet yang kayak begitu-begitu. Nggak dapet. Jadi buat beberapa orang yang kayak mau masuk asrama itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Saya yakin di dalam asrama itu nggak semua orangnya gila, nggak semua orangnya punya iri, terus nggak semua orang di dalam asrama itu licik. Di waktu saya di asrama juga banyak yang licik, makan sampai waktu itu saya kelikitik mukanya tuh di dalam kamar sampai masuk ke rumah sakit. Itu kan iri sama saya dulu. Itu kejadian gara-gara saya dikeluarin dari Jeraya. Kita lagi lah badannya. Saya biar kayak teman saya yang udah jadi pejabat, jadi ngerokoknya tuh segini buang. PNS muda ya. Ya. Jadi gitu. Yang makanya kayak gini Pli. Waktu kamu ngerasain, mungkin kamu juga nih kayak Tony ini ada Fikri Jam-Jam. Di sini hal-hal yang kejadian sama saya dulu, saya yang dulu itu saya pelajarin. Makanya yang saya takutin, yang semua orang takutin di sini, ya paling ngebohong masih ada lah ya, anak-anaknya kayak ngebohong misalnya ngebohongnya biasanya naon ya? Latihan. Perik keluar. Kalau latihan mah nggak ada bohong sih anak-anak mah, maksudnya kayak misalnya keluar beli ke Indomaret, beli apa masih ada minum es gitu, beli jajanan kayak yang kayak nggak wajib ya nggak boleh lah sama kita kan, nggak boleh, masih ada. Tapi yang saya alamin di asrama itu kan nggak ada berantem. ada Di sini nggak ada, kalau sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau di asrama itu berantem ada. Saya, teman-teman saya ada. Terus juga ngerokok Nggak ada. di sini nggak ada. Waktu di tempat saya dulu ada, saya ngerokok. Teman-teman saya waktu di Tangerang juga pada ngerokok semua. Hampir setengahnya lah. Terus di Jaya saya doang katanya yang ngerokok. Katanya. Padahal 3 orang. Padahal 3 orang yang ngelaporin saya ngerokok. Makanya saya kelikitikin mukanya. Saya corek-corek gitu, saya cubit-cubit gitu mukanya tuh dulu tuh. Karena dia juga ngerokok. Terus ada satu lagi dia juga ngerokok. Jadi kayak yang ngerokok itu ada. Nah, makanya sekarang saya posisinya udah jadi pelatih. Saya tahu nih gerak-gerik anak-anak yang di sini gitu. Gerak-gerik anak-anak yang di sini saya tahu. Terus saya kenapa bisa ngerokok, karena waktu di asrama saya dikasih kesempatan. Saya dikasih kesempatan buat ngerokok, cuman nggak aja ya udah lu ngerokok sana, nggak aja begitu orangnya. Ya maksudnya yang di asrama itu. Tapi di sini kan sebelum itu kejadian saya cegah, makanya saya batasin mereka buat kayak keluar. Kalau mereka kayak saya dulu, saya keluar nggak apa-apa, pulang jam 9 malam. Wah, mereka udah pergi kemana itu mah, nongkrong. Kesempatannya banyak. Nah, saya dulu ketahuan ngerokok, dimarahin, diskorsing. Harusnya kan jangan dikasih kesempatan saya. Kasarnya dikurung aja udah. Anak-anak tuh kalau lamun karantina. Jadi di lock aja gitu, jangan sampai dikasih keluar. Kasih keluar kayak misalnya, oke, kamu keluar ke depan beli sabun, balik lagi paling beli sabun berapa menit sih, kalau jaraknya deket kan paling 5 menit 10 menit udah nyampe. Kalaupun mereka mau ngerokok sep pulang lagi kan nggak pasti. Kalau kita batasin lama kelamaan, kalaupun ada yang ngerokok misalnya, aduh biasanya ngerokok jam segini, ini enggak, ya berhenti.
Bener nggak? Tapi kayak saya dulu kan saya datang ke situ saya ngerokok dan ternyata waktu saya banyak banget itu buat ngerokok. Itu makanya di sini saya tahu gerak-gerik anak-anak. Anak-anak mau ngebohong apa? Dulu pelatih mana yang nggak saya bohongin? Hampir semua pelatih saya bohongin, Pli. Hampir semua pelatih saya bohongin. Lari. Yang saya pernah cerita lari, mereka lari, aing mah naik kopaja. Dah pelatihnya kan jadi bundaran gini, Pli. Pelatih jaga di sini satu, di sini satu. Lah di sini nggak dijaga. Sedangkan posisinya lari luar gitu, hampir berapa kilo lah. Ya udah saya dari sini lari, dari sini lari. Ini kan masih kelihatan tuh ke ujung sana kan. Belokan sini, berhenti saya. Cegat Kopaja. Naik Kopaja saya sampai sini turun, saya lari lagi. Larinya tuh kalau nggak salah 3 putaran dulu. Cuman 3 keliling, tapi 3 kelilingnya juga kalau lari bener mah ngep juga itu. Jadi saya kayak di sini saya kenapa nggak pernah bawa anak-anak lari keluar karena percuma. Jalan kaki nggak maksimal, ngebohong, buang-buang waktu, kesangnya kesang bau, kesang keringat, kesang, ya keringat bau. Kamu pernah nggak keringat yang setengah gitu? Kan nggak enak. Ya, makanya kayak begitu, makanya saya nggak mau. Banyak hal yang di asrama yang kayak apa ya? Yang saya pelajarin dulu dan saya apa namanya saya terapin di sini. Kayak temen nu pelit, nu naon yang gimana. Wah, di waktu di klub jam-jam di situ loba nu pelit. Banyak tuh Oh, banyak pelit pasti. Odol dong. Odol. Mana sikat gigi lu? Set, udah aja. Allah Akbar. Nih saya mah peli. Nih si Kace kalau nonton tuh. Si Kace aslina itu ada temen jam 10 saya minta minjem duit dong. Wah ini lapar, pengen beli makan jam 10. Dia bilang, oh nggak ada Jay, katanya gua nggak ada duit. Oh ya udah mau diapain ya, nggak ada. Ya udah saya nahan lapar aja. Jadi waktu itu saya gimana caranya kenyang, minum air putih saya banyak. Wah kenyang aja udah. Kembung itu. Penting marek gue. Jam 12:30 saya masih ingat. Dia datang bawa ikan. Wih lihat dong ikan katanya. Dia kan punya akuarium di kamarnya. Si Kacu beli ikan saya. Beli berapa Cuk? Kata anak-anak. Gope katanya. Padahal jam 10 saya minta duit, minjem duit 50.000 nggak dikasih. Dia beli ikan 500.000. Namun si Kacu nonton. Aing. Asli. Saya nggak takut sama Kacu gak dia sih. Ya tapi teman sama si Kacu teman. Pas dia berangkat latihan, saya kan berangkat dulu belakangan Pli. Saya belakangan. Kamar saya nggak pernah dicek, jadi sebelum mereka pada berangkat saya ngerokok di kamar. Oh ngerokok di kamar, by fresh teh opat saya 5 by fresh keluar semprot, semprot saya. Pas saya berangkat latihan, kamarnya si Kaci itu kebuka. Saya masuk, akuarium nih, akuarium ada serokan, saya serok aja ikannya saya simpen di lantai. Kesel itu dah, balas dendam. Ikannya serok saya taruh di lantai. Mati Pli itu mah ikannya, balik latihan ikan gua dalam jalan lucu itu kan ikan bisa terbang saya bilang. Ikan ini arwana lain terbang loncat soalnya atasnya nggak ditutup. Iya nih salah gua, lu sih dalam hati akan sia aing. Mati buanganna tong pelit ka aing heuh. Padahal mah goreng tuh teh. Hah? Digoreng. Digoreng arwana lah, arwana segede kieu. Can jadi kecil leutik kan sakieu teh leutik. Ipis sekieu gope kan kesel aing itu dah 50.000 jang beteung urang mah nya udah diganti ya arwana gope 500.000. langsung kesel langsung saya itu mah saya binasahkan ikannya aja langsung. Banyak sih hal lucu apalagi ya saya hal lucu apa ya, latihan mah gitu-gitu doang sih, paling latihan ngebohong bilang 10 padahal mah cuman 5 yang kayak begitu-begitu aja. Cuman saya bagus di skipping dulu Pli. Saya dikasih tanggung jawab sama satu pelatih itu, saya masih hormat banget sama dia, itu pelatih Mas Budi namanya. Itu pelatih hebat lah itu. Pelatih hebat, dia bisa ngambil hati saya itu dulu.
Saya ketahuan ngerokok dua kali kan, ketahuan ngerokok. Dia cuman bilang, lu ngerokok jangan kalah sama yang nggak ngerokok, kata dia. Fisik jangan kalah sama mereka. Gua tutup mata lah, kata dia. Wih, Pli, itu yang namanya lari saya nggak pernah kalah. Skipping rekor tuh berapa menit ya? 8 menit atau 9 menit gitu rekor tuh. Double step nggak berhenti-berhenti. Saya di Jaya Raya bisa 15 menit nggak berhenti. 15 menit. Sebelumnya di Bandung saya setengah jam. Double step turun setengah jam. Di Bandung 15 menit mah enteng atau 15 menit itu enteng. Jadi ya di asrama kayak begitulah. Makanya di sini setelah saya menjadi pelatih sekarang, saya ngawasin anak-anak ya asrama lah. Saya juga ngingetin ke Jam-Jam, ke Tony, ke Kipli buat ngawasin anak-anaknya emang bener harus, terutama laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu kan laki-laki sama perempuan beda. Bedanya tuh ini, laki-laki mah bandelnya apa, perempuan tuh apa gitu kan. Kalau perempuan rata-rata apa ya? Kalau di asrama mah kubu-kubuan tadi kan. Ya, geng-gengan. Grup ini sama grup ini, geng ini sama geng ini gitu kan di asrama. Nah, kalau di sini kita enggak. Jadi si ini harus bareng aja semua gitu, nggak ada yang wah si ini sama si ini, sini di sini nggak ada. Karena memang kalau udah kubu-kubuan gitu biasanya banyak clash-nya. Banyak clash-nya. Laki-laki juga kan sama. Kalau geng-gengan kan gitu kan. Di sini tuh cuman dua. Yang kecil sama yang gede. Yang kecil kan seringnya gabung sama yang kecil gitu di atas, yang gede di bawah. Nah, kalau di sini kayak di sini tuh begitu. Jadi hal-hal yang bikin saya gagal jadi atlet dulu bukan sistem di klubnya sih. Itu karena sayanya bukan karena sistem di klubnya. Itu karena sayanya. Tapi saya juga dikasih kesempatan gitu buat kayak begitu yang apa namanya? Salahnya mereka tuh saya dikasih kesempatan. Makanya sekarang saya di sini saya belajar. Oh, jangan dikasih kesempatan mereka buat ngelakuin hal-hal yang gak bener di luar sana. Orang tuanya pun kan kita kasih pengertian datang pas mereka datang ke sini. Ada aturan A, B, C, D-nya itu ada, dan itu sanksinya juga lumayan sih, sanksinya lumayan berat. Jadi posisinya di sini aman. Kalau saya dulu di asrama begitu, Pli. Bisa dibilang nyelamatin orang ada. Terus apa juga ya? Nyuruh barudak naon ngarananya, ngerasa merintah. Hari itu mah karena saya sebel sama satu orang aja, nggak ke semua, sama satu orang saya sebel. Jadi masih kecil tapi ngeyel gitu. Mending ngomong bagus main gitu. Akhirnya saya minta makanan, dia nggak ngasih kan. Pas saya cek lemarinya, oh ini segudang makanannya. Wah, jadi Robin Hood saya. Jadi Robin Hood, ketok kamar satu-satu, makanan, kamar satu-satu, makanan, satu-satu, makanan. Kan mereka makan semua, cuci tangan, saya cuci tangan. Jadi kalau laporin, saya cuma ngambil ini, yang lain juga makan. Nah itu saya makan, cuci tangan, aing pinter. Ya, waktu di asrama begitu. Makanya si Temedi, istri saya kan heran. Pap, lu kok bisa tahu anak baru datang, lu bilang langsung awasi nih anak. Hati-hati nih anak, hati-hati nih anak. Karena saya dulu pernah jadi kayak mereka. Saya pernah kayak mereka gitu loh. Itu makanya saya bisa tahu, Pli. Nah, saya kesekian sama kamu doang, Pli. Kenapa? Saya pikir pas kamu datang ke sini tuh main bagus. Scan. Tapi kalau di asrama ya posisinya kayak kamu, Pli, ada di asrama itu menyenangkan. Kalau ada orang yang kayak Kipli ini di asrama itu pasti menyenangkan. Itu pasti bikin semua seneng, Pli. Orang kayak kamu tuh bikin seneng. Bikin apa? Bikin bisa nyairin suasana gitu.